Pemirsa, sindikat pengedar uang palsu lintas provinsi dibekuk unit Kreskrim Polsek Panongan, Tangerang di Semarang, Jawa Tengah. Selain mengamankan 4 orang pelaku, polisi juga menyita ratusan juta rupiah uang palsu. Unit Reskrim Polsek Panongan Polresta Tangerang menggerebek sebuah rumah indekos yang dihuni sindikat pengedar uang palsu di Semarang, Jawa Tengah. Polisi menemukan tumpukan uang palsu pecahan 100.000 dan 50.000 yang terbungkus plastik. Selain itu, petugas juga temukan peralatan pembuat uang palsu yang disimpan di bawah kasur serta tas milik tersangka berinisial AS. Usai mengamankan AS, polisi juga menangkap wanita FH, pembuat uang palsu, IM, dan PS sebagai pengedar. Pengungkapan kasus ini berawal dari PS yang tertangkap menggunakan uang palsu saat belanja di warung kawasan Panongan, Tangerang. Sindikat pengedar uang palsu ini beroperasi melalui grup aplikasi pesan singkat dengan para konsumennya. Peredaran uang palsu menyebar di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan perbandingan 1 juta uang palsu ditukar 300.000 rupiah uang asli. Agar uang palsu tampak asli, para pelaku menyemprotkan cat khusus setelah uang palsu dicetak melalui printer yang sudah dimodifikasi. Disemprotkan dengan pilok khusus supaya terlihat seperti asli. Demikian. Oke. Pak, dijualnya berapa Pak uang palsu itu? Jadi untuk tersangka menjualnya itu 1:3. 1:3 di mana konsumen membayar 300.000, dia mendapatkan mata uang palsu 1 juta rupiah. Selain menyita ratusan juta uang palsu pecahan 100 dan 50.000 rupiah, polisi juga menyita printer modifikasi, kertas roti, dan cat khusus dari para pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly melantik Silmi Karim sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham yang baru. Ya, Dirut Krakatau Steel ini menggantikan Widodo Eka Cahyana yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas. Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmi Karim, resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Silmi dilantik langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly. Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan juga Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia. Dengan ini secara resmi saya lantik pada jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan. Semoga saudara senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas tersebut. Jakarta. Tapi ini pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, kita sudah melakukan sosialisasi, jaring aspirasi ke banyak pihak stakeholders yang ada. Ya, jadi sudah kita ada masukan, ada perubahan, terutama di ketenaga kerjaan. Ya. Ini sudah kita tampung dengan baik. Dan ini kita lihat bahwa ke depan prognosis dari para ahli ekonomi kondisi tahun 2023 ini masih kurang baik prognosisnya. Bisa resesi dunia, ya, bisa segala macam. Usai dilantik, Silmi Karim berharap dukungan Menkumham serta semua pihak di lingkungan Kemenkumham untuk menjalankan tugas dengan baik. Menurutnya, inovasi untuk memberikan pelayanan publik dalam menjawab kebutuhan masyarakat harus terus berlanjut. Kita melanjutkan yang sudah baik, yang menjadi catatan kita perbaiki, kita sempurnakan. Ada arahan dari Bapak Presiden dan juga tadi dari Kemenkumham, dari Menteri Kumham sudah disampaikan ya secara jelas ya. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan ya kepada masyarakat. Terus kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan ekspansi dalam mendukung perekonomian, investasi, dan juga ada fungsi lain yaitu fungsi penegakan hukum.
Silmi sendiri adalah peserta seleksi dari kategori non-PNS yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel. Silmi dikenal sebagai profesional muda yang berkecimpung dalam industri pertahanan. Bahkan ia dijuluki sebagai Direktur Utama Spesialis BUMN Sakit. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo meresmikan Head Office PT MNC Energy Investment Tbk IATA. IATA yang bertransformasi ke lini pertambangan batubara optimis menopang kebutuhan komoditi domestik hingga 45%. Tahun 2022, IATA mengembangkan sayap bisnisnya di industri batubara dan optimis mampu bertumbuh dan mencatatkan kinerja positif di kuartal pertama tahun 2023. Strategi dan penguatan IATA juga direalisasikan dengan membidik target produksi naik hingga 45% di tahun 2023 ini. Peresmian kantor baru IATA di MNC Tower Jakarta Pusat menjadi penambah semangat baru seluruh karyawan IATA dalam menjalankan roda bisnis ke depan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo didampingi Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo meresmikan Head Office PT MNC Energy Investment Tbk di lantai 21 dan 22 MNC Tower Jakarta Pusat. IATA harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan keadaan yang berubah. Itulah kenapa bidang usahanya merambah ke energi dan komoditas, yang mana akhirnya membuat IATA jauh lebih baik pada hari ini. Di kantor ini kita lihat tadi semua pekerjaan sudah terintegrasi, kemudian didukung dengan teknologi IT yang sudah memadai. Jadi setiap pekerjaan di samping sudah terintegrasi juga bisa termonitor waktu ke waktu. Sentimen geopolitik di berbagai negara yang belum mereda memberi angin segar bagi Indonesia untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan batubara di tingkat dunia. IATA berkomitmen menjadi emiten yang akan merealisasikan proyeksi tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasukan pengamanan Presiden hadirkan beragam aksi menegangkan dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-77 Pas Pampres. iNews yang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.